Baik, pertanyaan yang pertama, Maranatha, Pak Andrew. Maranatha. Kalau ada bayi yang lahir cacat, apakah sejak kekekalan bayi itu sudah direncanakan Tuhan untuk terlahir cacat? Jadi apapun yang dilakukan oleh ibunya tetap lahirnya cacat. Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ini, Pak Tobi ini salut juga saya. Ya, Anda bertanya terus, moga-moga ini sahabat kebenaran. Semuanya, bukan hanya Pak Tobito, ini memiliki hati yang ingin sungguh mencari kebenaran. Ya. Dan bukan hanya bertanya saja, tetapi kalau sudah ketemu kebenaran itu, membelinya. Ya kan? Seperti yang dari judul acara kita ini, belilah kebenaran. Oke, jadi ini pertanyaannya cukup menarik juga, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa Tuhan memberikan pilihan kepada manusia, lalu kemudian membiarkan konsekuensi pilihan itu terjadi. Ya. Artinya manusia bisa saja membuat pilihan yang buruk, lalu kemudian pilihan yang buruk itu mengakibatkan akibat yang buruk. Ya. Jadi, apakah Tuhan sudah tahu sebelumnya apa pilihan manusia yang buruk itu? Tahu. Dan apakah Tuhan sudah tahu sebelumnya apa akibatnya yang buruk itu? Tahu. Sejak kapan? Ya sejak kekekalan. Ya kan Tuhan Maha tahu. Apakah Tuhan menetapkannya? Tidak harus. Ya. Ketetapan Tuhan adalah bahwa manusia dikasih pilihan, dan pilihan itu akan melahirkan konsekuensi, dan Tuhan akan membiarkan manusia menjalani konsekuensi itu. Begitu. Jadi itulah ketetapan Tuhan. Bukan Tuhan menetapkan, oke, ini ada bayi yang lahir cacat. Bukan seperti itu. Ya. Bayi bisa lahir cacat karena macam-macam faktor. Ada yang lahir cacat karena defisiensi, misalnya pada waktu hamil, ya, defisiensi asam folat, defisiensi amino acid tertentu dan lain sebagainya, atau ada mutasi, atau ada penyakit bawaan, penyakit genetik. Ya. Nah, semuanya Tuhan ketahui, tetapi tidak harus Tuhan yang menetapkannya. Begitu. Jadi tidak tepat kalau kita katakan Tuhan yang menetapkan itu secara spesifik untuk setiap kasus. Ya, saya tidak katakan bahwa Tuhan tidak mungkin menetapkan kasus per kasus. Kalau Tuhan mau mah boleh-boleh saja. Ya, terserah Tuhan. Tetapi yang Tuhan pasti tetapkan adalah bahwa manusia dikasih pilihan. Dan pilihan manusia itu kadang-kadang membawa konsekuensi, anaknya cacat atau apa. Kadang-kadang ada nggak yang orang tuanya tidak tahu, orang tuanya tidak sadari, lalu kemudian terjadi? Ya bisa saja. Bisa nggak itu merupakan suatu konsekuensi dari pilihan orang tuanya? Bisa juga. Walaupun orang tuanya tidak menyadari konsekuensi pilihannya, atau tidak menyadari bahwa itu pilihan sama sekali. Ya. Ada yang kurang bijaksana, lalu kemudian merokok pada saat mengandung, atau minum minuman keras waktu saat mengandung, atau apalah ya, kita tidak tahu. Itu bisa nggak membawa penyakit, membawa pengaruh, kecacatan, dan lain sebagainya? Bisa. Tidak harus Tuhan yang menetapkannya. Oke? Kira-kira seperti itu. Tapi, walaupun Tuhan sudah tahu, Tuhan bisa memakai itu di dalam rencananya. Itulah sebabnya ada satu orang yang buta, yang Tuhan sembuhkan. Waktu orang tuanya atau waktu murid-muridnya tanya, ini salah siapa? Salah orang ini sendiri, ya? Atau salah orang tuanya, atau salah siapa? Tuhan bilang bukan salah siapa-siapa. Bisa jadi kadang-kadang ada hal buruk yang terjadi yang bukan salah siapa-siapa secara langsung. Tetapi di dalam kemahatauan Tuhan dan di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan bisa membuat suatu rencana yang memakai hal tersebut sehingga menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Oke? Kira-kira seperti itu. Baik.